Kawan, kali ini saya akan memberikan pandangannya terkait penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Harus diakui kualitas pelatih asal Inggris tersebut, saya tegaskan di sini bahwa membangun kekuatan skuad Garuda yang kompetitif bukanlah pekerjaan instan dan memerlukan durasi waktu yang cukup panjang. Sebagaimana diketahui, John Herdman dipercaya mengemban jabatan pelatih Timnas Indonesia sebagai pengganti Patrick Kluivert. PSSI menggait figur berusia 50 tahun itu karena rekam jejak yang ciamik, khususnya saat menangani timnas putra dan putri Kanada di panggung dunia. Herdman sukses membawa skuad putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 dan merebut medali perunggu secara beruntun bersama tim putri di ajang Olimpiade dalam kurung 2012 dan 2016. Namun perjuangan sang juru taktik diprediksi akan jauh lebih berat saat menangani timnas Indonesia dengan tekanan yang berbeda. John Herdman punya rekam jejaknya lumayan bagus jika merunut kiprahnya saat membangun timnas Kanada, baik timnas putri maupun timnas putra. Keberhasilan membawa timnas putri Kanada menembus 3 besar Olimpiade 2 kali beruntun tahun 2012 dan 2016. Serta meloloskan tim putra ke Piala Dunia tahun 2022 menunjukkan dia sebagai pelatih yang sukses. Namun dibutuhkan waktu panjang buat Herdman untuk mencapai hasil tersebut. John Herdman membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyulap timnas Indonesia menjadi tim kuat. Dia pun mengimbau federasi dan khususnya masyarakat untuk lebih bersabar dalam menikmati setiap proses yang sedang berjalan. Pertanyaannya buat kita, bisakah atau sabarkah PSSI dan juga masyarakat Indonesia menunggu proses seperti yang dijalankan Herdman bersama timnas Kanada? Mengingat ekspektasi yang sudah terlanjur tinggi yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap timnas sambung kesit. Timnas Indonesia sejatinya saat ini diperkuat oleh banyak pemain diaspora berkualitas. Tapi, kehadiran para pemain dari liga luar tersebut masih belum cukup jika tidak dibarengi dengan pembangunan fondasi tim yang kukuh untuk bersaing di level dunia. Kendati timnas banyak dihuni pemain diaspora, tetap dibutuhkan waktu yang tidak bisa singkat untuk menjadikan timnas kita kuat dan tangguh dan dapat mencapai target yang dicanangkan PSSI. Alasannya, fondasi timnas belum cukup kuat untuk betul-betul bisa bersaing di level dunia. Butuh waktu dan kesabaran dengan tetap menjalankan program yang terarah untuk timnas. Sementara itu, PSSI rencananya akan mengumumkan Herdman secara resmi ke publik pada Senin mendatang. Figur asal Inggris itu diharapkan bisa membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar menembus putaran final Piala Dunia tahun 2030. Pelatih timnas Indonesia John Herdman sudah dinanti sejumlah tugas yang berat setelah diresmikan oleh PSSI. Ada beberapa momen penugasan krusial yang bakal dihadapi juru taktik asal Inggris itu sepanjang tahun 2026. John Herdman tentu harus bisa melewati tugas-tugas ini dengan baik bersama timnas Indonesia. Pasalnya, itu sangat mempengaruhi dukungan publik terhadap dirinya yang baru saja menerima tantangan menakodai skuad merah putih. Yang patut menjadi atensi ialah Herdman bakal bertugas menangani timnas Indonesia dan skuad U-Strip 23. Artinya mantan pelatih timnas Kanada itu harus bisa membagi fokusnya sebaik mungkin, apalagi ada beberapa agenda yang berlangsung berbarengan di tahun 2026 ini. Selain agenda FIFA Matchday yang bakal tersaji sebanyak 3 kali, masih ada beberapa kejuaraan penting yang bakal menentukan nasib Herdman di tahun ini. Berikut saya sajikan ulasannya. Tugas paling pertama yang bakal menanti John Herdman sebagai nakhoda timnas Indonesia ialah mempersiapkan Jay Itzes dan kawan-kawan menghadapi ajang terbaru, yakni FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret tahun 2026. Ajang ini sangat penting bagi skuad merah putih mengingat status Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah oleh FIFA. Rencananya ada 3 negara yang siap berpartisipasi di ajang yang bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Terlepas dari siapapun lawan yang bakal dihadapi, kejuaraan ini sangat penting bagi John Herdman.
Pasalnya, ini adalah penugasan pertamanya sebagai nakhoda timnas Indonesia sehingga harus berusaha mendapatkan kesan positif dari publik. Jika Hardman mampu membawa skuad Garuda tampil menjanjikan dan merebut perhatian publik, dukungan akan mulai mengalir kepadanya. Jika yang terjadi sebaliknya, penugasan Hardman akan diiringi dengan tekanan dari publik. Selain pertandingan-pertandingan yang levelnya internasional, John Herdman juga bakal menghadapi satu kejuaraan yang amat bergengsi pada tahun ini. Ajang yang dimaksud ialah turnamen antar negara ASEAN alias Piala AFF tahun 2026. Menurut jadwal, kejuaraan 2 tahunan ini bakal berlangsung selama 24 Juli hingga 26 Agustus tahun 2026. Meskipun kelasnya hanya di regional Asia Tenggara, tetapi ajang Piala AFF tahun 2026 memiliki gengsi yang cukup tinggi di antara para pesertanya. Untuk penugasan bersama timnas Indonesia U23, John Herdman bakal menghadapi satu ajang bergengsi bersama anak asuhnya ketika menghadapi kejuaraan di level Asia, yakni Asian Games tahun 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Yang patut menjadi perhatian, ajang ini bakal bergulir bersamaan dengan agenda Timnas Indonesia Senior pada FIFA Matchday periode 21 September hingga 6 Oktober tahun 2026. Artinya dalam rentang waktu itu ada 4 laga yang bisa dihadapi skuad Garuda. Inilah yang harus menjadi perhatian pihak federasi. John Herdman tentu tidak bisa untuk menangani 2 tim sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Artinya harus ada pendelegasian pelatih untuk mengasuh skuad Garuda Muda. Selain itu, pemilihan pemain juga bakal sangat berpengaruh. Sebab para pemain muda yang sudah bermain reguler bersama timnas senior dan menjadi andalan utama tentu tidak bisa turun di level U23 untuk Asian Games tahun 2026. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masuk dalam daftar pemain terbaik Port FC musim ini. Asnawi sejajar dengan para pemain bintang Port Liones julukan Port FC pada musim 2025 tahun 2026. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pemain andalan Port FC di musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu sudah mencatatkan 14 penampilan plus 2 umpan gol di Liga Thailand tahun 2025-2026. Tetapi pelatih Port FC Alexandre Gama sering memainkan Asnawi tidak pada posisi murninya. Pemain timnas Indonesia itu lebih sering ditempatkan sebagai bek kiri ketimbang posisi aslinya selaku bek kanan. Walau demikian, Asnawi nyatanya tampil cukup baik sehingga termasuk dalam daftar pemain top Port FC musim ini. Melalui akun Instagram resminya dalam kurung @porch_official menyatakan Asnawi terpilih karena mencatatkan tackle terbanyak untuk tim. Tackle terbanyak dimenangkan Asnawi Mangkualam, 30 tackle, tulis akun tersebut. Catatan itu membuat Asnawi sejajar dengan 8 pemain top Port FC lainnya. Di antaranya ada Subhanan Burerat, Michael Valkesgaard, Peradol Camrasame, dan Brian Perah. Subhanan dan sang kiper Valkesgaard sama-sama mencatatkan waktu bermain terbanyak yakni 1350 menit. Subhanan juga merupakan pemain dengan umpan silang sukses terbanyak dalam kurung 61 kali dan keberhasilan duel terbanyak dalam kurung 73 kali. Kemudian Peradol adalah pemain dengan umpan sukses terbanyak yaitu 726 kali keberhasilan dan tembakannya terbanyak yakni 29 kali. Sementara Brian Perah yang merupakan pemain keturunan Kolombia juga terpilih karena mencatatkan duel udara terbanyak dalam kurung 29 kali. Lalu yang terakhir ada Woracit Kanitsribumpan yang merupakan pemain paling kreatif dengan catatan membuat peluang sebanyak 32 kali. Pencapaian para pemain membuat Port FC kini duduk di posisi 4 klasemen sementara Liga Thailand dengan koleksi 27 poin dari 15 pertandingan.